Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat ke Masjid At-Thohir, kajian rutin hikmah malam Ahad keempat. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan. Alhamdulillah, udara terang, berkah, mudah-mudahan dilancarkan bersama Kang Teguh. Bismillah. Alhamdulillah, kita sudah sampai Masjid At-Thohir untuk mengisi kajian ba'da maghrib sampai dengan isya. Alhamdulillah, ini tapi agak sepi nih akhir bulan Kang Teguh. Akhir bulan agak sepi. Biasanya rame ya kuliner nih. Nanti hari Senin subuh ini ada Ustadz Abdul Somad ini di masjid ini. Sekalian sahur berjamaah, tapi mudah-mudahan kita bisa hadir dan kita lihat waktunya. Nah, ini sepi, biasanya ramai banget. Oh, kuliner tetap ada ya. Kuliner tetap ada. Cuman belum ada suara duta Seloyan Seven, biasanya ada duta Seloyan Seven. Kalau mobil tetap penuh. Bukan duta yang nyanyi sekarang. Assalamualaikum. Iya, siap. Wah, nggak ngajak-ngajak ngopi. Ini ayo ajengan ya Allah. Ajengan. Saya kayak kopi nanya. Aduh. Ayo ajengan ya saudara kita ya. Aduh. Masya Allah. Alhamdulillah nyampe. Ada Kang Haji Kiai Ruqyat ini, aduh. Pak Kiai, semoga sehat selalu. Amin. Berkah. Sama Kiai Ruqyat. Iya mah saudara abdi ya, di majlis zikir keluar masuk. Kaos keluar masuk. Ya bener. Itu masalahnya minta alamat can nyampe ke majlis zikirnya. Insya Allah Pak Ustaz. Masya Allah. Ya kita ngobrol sebentar. Yuk, bismillah. Sebelum kajian, nah kita nongkrong dulu di At-Thohir nih sama Imam At-Thohir, nah ya kan, sama Kiai Ruqyat. Oh, waduh, mantap ya ajengan nih Kiai Ruqyat. Beliau Kemenak Tapos, luar biasa beliau. Mantap. Karena masih ada yang nikah. Kiai Abun nih, beliau nih, saudara saya nih Kiai Abun. Pak Kiai seniorku di Cipasung. Nah, wartosna tahun 76 Pak Kiai mah saurna ya. Mohon. Abi mah 82 kaluarna Pak Kiai. Masya Allah, berarti adik kelasnya Kiai Abun. Kiai Abun mah orang tua Abdi dari kecil diurus ku Kiai Abun. Oh gitu. Diajar dakwah ku Kiai Abun di Aralit, Masya Allah. Dibikinin kopi kita di At-Thohir, di kuliner At-Thohir nih. Sama Kang Teguh nih. Kang Teguh sini, Kang Teguh. Alhamdulillah. Saya kirim ke Abun nih videonya nih. Alhamdulillah. Kita mau kajian maghrib. Kita iyakan na'budu dulu baru iyakan nasta'in. Bagi-bagi hadiah dulu sebelum kita minta tolong ke Allah, nanti biar lancar acara kajian. Kang Haji NU mah hijau. Saya terima biar tambah berkah. Amin Pak Kiai. Amin Pak Kiai. Set. Alhamdulillah. Mana? Ini. Jangan mana ini? Kita nanti izin ya. Jangan. Alhamdulillah berkah. Kita siap-siap kajian. Ngopi dulu. Alhamdulillah dapat hadiah nih. Ya Allah, serah terima dari Kiai Ruqyat, saudara Ana nih. Terima kasih, biar tambah berkah Pak Kiai. Amin. Atur nuhun. Amin. Dunia akhirat bahagia. Amin. Atur nuhun. Kiai Ruqyat sehat selalu, berkah. Ditunggu di majlis zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih di Masjid At-Thohir. Pada malam ini mengucapkan selamat pernikahan untuk Abang Rojani, kakak kandung dari Ustadz Akanzi, dan Teh Siti Mariah yang baru menikah 3 minggu yang lalu.
Saya doakan mudah-mudahan pernikahannya menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nanti insya Allah mendapatkan putra dan putri yang soleh dan soleha, diberikan keberkahan dari pernikahannya, diberikan keberkahan rezekinya, diberikan pekerjaan usaha dan pekerjaannya. Insya Allah diberikan keberkahan semua, Bang Rojani dan Teh Siti Maria. Mudah-mudahan cepat dapat keturunan yang soleh dan soleha. Berkah di bulan Rajab berarti ya menikahnya ya. Nah, alhamdulillah barokah. Insya Allah bulan Ramadan sudah punya pendamping dan insya Allah menjalin Ramadan dengan pernikahan yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah kajian di Masjid At-Thohir dan terapi mertuanya Ustadz Akanzi di Masjid At-Thohir, alhamdulillah nih bersama Mas Haji Bambang diajak makan di pecel ayam langganan beliau di Bakti Abri. Ternyata tempatnya nyaman, rasanya juga luar biasa pecel ayamnya sama Kang Teguh. Ini ada lesehannya, cepat habis tapi udah habis nih, makanya mau bungkus udah habis. Berkah. Kita diskusi hikmah dulu karena minumannya masih penuh banget. Kita sedikit mantap yang Mas Bambang rasanya ya, luar biasa. Sayang udah pada habis. Mana Kang Teguh rasanya tadi? Mantap ya. Oh, sambalnya mantap. Berkah. Ini mama apa sayang? Ini alhamdulillah, makasih ke Ruhyat. Oh, langsung dimakan sama Anin nih. Udah mau jam 2 pagi ini, kita tadi keliling dulu. Kita silaturahim dulu ke beberapa titik dan nih nyampe rumah udah mau sahur aja nih. Anin langsung makan buah naga nih dari Kiai Rukyat. Kasih Kiai, berkah. Ini lagi ngopi Aceh sama Kang Teguh. Ngopi dulu sambil kita berdiskusi mendengarkan ini khutbah Jumat di Masjid Jami Baitul Hikmah Harjamukti. Insyaallah nanti Jumat depan kita ngisi khotib di masjid ini. Insyaallah berkah, lancar, sehat Kang Teguh, berkah Kang Teguh, atur nuwun. Tuh Tasarin, kita lagi jam 2 pagi nih nontonin YouTube kita diskusi hikmah serius nih. Ini kita 40 menit nih diskusi tuh. 40 menit sama Kang Teguh tuh jam 2 pagi. Tuh hujan. Tuh angin masih segar tuh. Tenangan Sasarin, lagi kita masih sehat tuh, kita diskusi hikmah berdua doang sampai 1 jam. Bu, nanya aja. Satu sama ngomong deh. Sama ngomong ya. Iya kan. Namanya ini. Ini nggak mau amis. Tapi mah. Ini udah mau beduk subuh nih sama Kang Teguh nih, masih standby. Alhamdulillah tuh bendahara langsung mengeluarkan uang segepok untuk menyerahkan ke ketua FSDKM. Ayo simbolis penyerahan ke ketua FSDKM. Diterima uang yang telah terkumpul Buat Idul Adha ya. buat sapi 2 bisa lah. Ah, 21 bisa itu. Kalau diterima. Tolong terima. Uangnya berwarna biru, tapi jangan untuk ditiru. Nah, Ini berlaku, tapi boleh lah untuk menghibur hatiku. Tuh Kang Teguh. Sekarang jago. Iya kan, kalau duo Agus begini ketemu seru tuh. Sayang nih dua-duanya udah lama nggak ketemu di sini nih. Mendingan aku jadikan sebuah reality bahwa ini tidak mungkin terjadi. Tuh Kang Teguh ketawa tuh sekalian, Mbak Agus tuh. Ini membuat video. jangan gitu. Ini malam ulang tahun saya nih, malam 11 Mei tuh. Jangan dekat-dekat. Tuh jangan deket-deket tuh. Habis sholat tahajud berzikir. Alhamdulillah nih kawan-kawan, bawa makanan nih luar biasa, bebek, ada jengkol, teri, terong, Ulang tahun saya nih, ada Ci Agus, 11 Mei dua-dua Ci Agus. 2025. Sayang hati ampelannya tinggal 1 karena yang lain bukan. Oh, masuk ke sini. Tuh kapan lagi makan bebek nih bareng-bareng?
belum ada kiriman dari Kementerian Agama ya Kang Teguh ya. Tuh Kang Teguh senyum tuh dari Kementerian Agama belum ada kiriman bebek lagi, makan bebek sama ini jam 12 malam sama jengkol. Duh kayaknya nih emat nih sama Bang Agustri sama Ustadz Agus Alia nih kan. 11 Mei 45 tahun. Tuh 11 Mei usia saya 25. Berkah panjang umur. Amin amin ya Allah ya Allah. Amin. Kita sembuh. Amin. Allah sehat walafiat kembali ke Amin amin. Pantun doanya apa? Apa nggak kangen nih ketua FSCKM tuh, kepala Banser, bendahara FSCKM loh. Apa nih kita begadang nih? Ini rambut udah mulai panjang nih, kepala Banser nih. Tuh kapan dicukur nih? Mimpi yang indah. Jengkolnya bagus, punya pelajaran nggak doyan. Bagus. Doyan banget. Saya kangen sama ngeliat keringetnya Ci Agustri, kepala Banser. Oh iya, Dede emam ya. Lagi sakit-sakit tapi masih emam nih. Ayo emam, Dede emam ya. Iya, iya Dede emam. Oh, sambal bebeknya, tuh jengkolnya, jengkol padang Mantap nih. nih Ci Agus nih sama Nasi Ustadz padang Agus Alia. lagi. Mantap ini rasanya. Mantap ya? Bebeknya baru nyobain yang sekalian yang ini. Kan kalau kita nyobain makan yang bebek panas bubur kan. Nah, ini samping pom bensin. Saya kemarin coba motor bebek. Oh. Tapi rusakmu itunya apa namanya kelaharnya. Itu motor siapa itu? Pantun tuh motor bebek. Motor mantan masih disebut aja sih. Kalau lagi lapar, ada inspirasi. Oh gitu. Ya kan masih hujan-hujan nih luar biasa. Oh ya sambal enak tuh. Ini papa nggak diambilin mah? Tuh piring papa masih kosong. Jangan banyak-banyak mah. Mana si Agus keringetnya? Oh, Biasanya siapin tisu mah. Nah itu Si Agus. tisu. Biasanya tisu si Agus mah standby. siapin tisu mah. Baru. Masa lupa? Oh. Iya. Si Agus mah nyium bau sambal aja. Nyium bau sambal Tuh aja kan dibuka kan. Duh seru nih. Udah mau subuh kita masih nonton. Nonton kenangan-kenangan bulan Mei. Tuh belum nyobain Bu Dokter. Nyobain bebek Bu Dokter. Mukbang malam minggu. Malam Minggu sama Ya, kali ya, ya, main malam Minggu juga ya. Tapi udah hari Minggu sekarang mah. Doanya teh buat saya teh. Semoga sehat selalu, Amin. berkah, Amin. cepat berdakwah. Amin. Amin. Oh 11 Mei belum dakwah saya. Dari Bu Dokter. Bulan Julinya baru bisa dakwah. Makan bebek kalau malam minggu. Nggak mau kalah kan? Pak dokternya nggak mau kalah. Cakep. Makan bebek di malam minggu. Cakep. Ditemani Bang Agustri. Cakep. Susunya lempar kemari. Dalam lagi keluar. Tisu. Kalau sup. Nih tisu mah. Bagus sudah mulai banjir tuh. Nah, maaf Mary Mang Teteh hitam kiri. Ayo pantunnya lanjutin. Makan bebek di malam minggu. Ditemani oleh Bang Agustri. Nah, temani oleh Bang Agustri. Sudah lama aku menunggu Nah, menu-menu yang seperti ini. Kan udah lama menunggu momen seperti ini. Mantap. Kapan kita nih? Masih panas ya? Ayo bulan Syaban lah. Masih panas luar Kita biasa. gaskan lah. Gorengan langsung dilempar. Ayo, siapa donatur bebek, siapa donatur jengkol? Yang di samping. Maji Sikir siap Kecamatan tempatnya. Cimanggis. hamil istri. Kalau kuasa Allah
Buat YouTube. استووا استووا اعتدلوا tarasu suddul qadam, lurus dan merapatkan shaf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام لك السلام تبارك يا ذو الكرم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وأنا أعوذ بالله إياه. لا إله إلا الله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Stawu sufufakum, mohon diluruskan, dirapatkan saf. Allahu akbar.
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid At-Takhir yang dimuliakan Allah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kelima di bulan Sya'ban atau malam ke-6 Sya'ban, kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam, sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan kajian sampai dengan nanti insya Allah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid tercinta kita ini mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke dalam tema kajian kita di malam hari ini, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk makin memberkahi kajian kita malam ini. Kita minta kepada Allah doa-doa hajat-hajat kita agar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit agar diberi kesehatan oleh Allah, yang punya hajat diberikan kelancaran dari hajat-hajatnya. Khususan kita doakan almarhum Haji Muhammad Tauhid beserta keluarga besarnya, pendiri Masjid At-Takhir ini, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Pak Haji Gufron sebagai ketua DKM Masjid, Ustadz Akanzi sebagai bidang dakwah, dan semua para asatid DKM, imam-imam masjid di At-Takhir, juga pengurus dan jamaah, juga donatur, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hajiniyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Pak Haji Bambang hadir ya dari Sukamaji Baru. Ibu bapak yang dirahmati Allah, malam ini temanya menarik, berhubungan dengan Sya'ban. Nanti insya Allah kalau kajian Riyadhus Shalihin kita lanjut pada Lebaran, karena di tiap momen bulan mulia kita kupas agar kita punya pegangan persiapan di bulan tersebut. Ini bulan Sya'ban, bulan dimana menjadi gerbangnya Ramadan. Maka ada banyak peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban, banyak peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Tapi malam ini saya akan kupas, mudah-mudahan waktunya cukup sampai dengan Isya, yaitu tentang 4 peristiwa di bulan Sya'ban. Yuk sama-sama kita simak sampai dengan Isya
agar kita punya pegangan apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban. Nanti yang bisa jawab biasa saya kasih minyak al-hikmah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban ini ada 4 peristiwa penting. Peristiwa pertama adalah berubahnya arah kiblat. Jadi dulu tuh kiblat kita arahnya ke Masjidil Aqsa di Palestina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sama-sama kita tahu pada bulan Rajab Rasul mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Kenapa Rasul mendapatkan hadiah perjalanan Isra Mi'raj? Mendapatkan hadiah sholat dari Allah karena Rasul sebelumnya diuji. Maka kalau saat ini Bapak Ibu kita sedang diuji oleh Allah, jangan bersedih. Kita harus ikhlas karena dalam ujian yang Allah berikan kepada kita akan ada hikmah terbaik kalau kita mau ikhlas dan sabar. Rasulullah diuji pada bulan Rajab, terkenal sebagai Amul Hazmi, tahun kesedihan. Kenapa? Karena ada 2 sosok yang meninggalkan beliau. Ada 2 sosok yang dekat di hati beliau yang meninggal dunia. Siapa Pak? 2 sosok ini, coba salah satunya siapa? Saya kasih minyak. Ayo. Siapa? Iya. Siapa? Nah, walaupun salah saya kasih minyak. Yang penting bisa jawab. Ya. Abu Thalib. Kang Teguh yang pakai kaos hitam. Ayo mangga nih. Salah jawab, tetap saya kasih minyak. Ya. Ya, satu lagi siapa? Siti Khadijah. Cepat habis minyak. Tenang, masih ada. Mangga Pak. Iya. Jadi 2 sosok meninggal dunia, yaitu pertama pamannya Abu Thalib, pamannya Rasul yang membela perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam dakwah. Pak, zaman sekarang Bu, pendakwah mah enak. Seorang mubalik, seorang penceramah kadang dijemput, lalu disambut, lalu ketika ceramah, selesai ceramah disuguhi makanan, pulang diamplopin. Tuh penceramah sekarang. Zaman Rasulullah, dakwah Rasul, perjuangannya darah Bu. Perjuangannya nyawa. Kan saya cerita di masjid ini, tahun kemarin saya sedang ngisi kajian subuh ke Cilodong, jam 4 subuh saya ditabrak, hancur kaki saya, sedang mau mengisi kajian subuh. Doa luar biasa, kalau menurut medis mah dipotong kaki saya, tapi berkat doa ya, wasilahnya juga minyak al-hikmah yang saya buat ini saya olesin, alhamdulillah sekarang sudah bisa jalan, pelan-pelan sudah bisa lepas tongkat saya jalan. Tapi kita masih bersyukur Pak, itu musibah kecelakaan di jalan, bukan kita diincar mau dibunuh. Rasulullah mau dibunuh. Nah, pamannya Abu Thalib salah satu penjaga dakwah beliau. Lalu Siti Khadijah, istri beliau yang amat mencintai beliau dan sangat dicintai oleh beliau, hartanya habis untuk perjuangan dakwah. Siti Khadijah termasuk wanita kaya saat itu di Jazirah Arab. 2 sosok yang sangat dicintai Rasulullah meninggal dunia. Maka kata Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas pasti mati. Tapi lanjutan ayatnya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan sebelum kamu mati, kata Allah, aku akan uji kalian dengan ujian keburukan, dengan ujian kebaikan. Itu semua adalah ujian, dan kepada kamilah akan kembali semua yang kita punya.
Kadang kita merasa ketika kita dapat musibah itu ujian, Pak. Anak enggak lulus, mau masuk ke kuliah, aduh saya dapat musibah, dapat ujian. Kita nggak jadi naik pangkat, dianggap bagi kita, aduh musibah, saya nggak jadi naik pangkat nih. Atau caleg-caleg kemarin yang masuk pilkada, ya, baik DPRD, DPD, terus apa, DPR RI. Waduh saya musibah nih, nggak menang jadi calon DPRD, DPD. Padahal itu ujian apa? Ujian keburukan, dan yang paling khawatir kita adalah ujian kebaikan, Pak. Kalau caleg mau nyalek nggak lolos, paling dia rugi apa? Rugi waktu, rugi uang, rugi tenaga. Tapi ketika dia menang, maka selama 5 tahun malaikat ngikutin dia tuh. Kalau dia sesuai dengan amanahnya, visi misinya disampaikan kepada rakyat, maka di situ dia akan dapat kebaikan. Jadi ujian sesungguhnya adalah kesenangan, ujian sesungguhnya adalah kebahagiaan, ujian sesungguhnya adalah pangkat dan jabatan. Maka hadirin, Rasulullah SAW dapat 2 ujian besar, ditinggalkan Siti Khadijah dan Abu Thalib. Akhirnya apa? Kita sama-sama tahu, dapat hadiah Isra Mi'raj. Naiklah Rasulullah mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu. Saat itu kiblatnya masih ke Baitul Maqdis, Palestina, Yerusalem. Lalu setelah 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah sering menengadah kepalanya ke langit. Rasul menginginkan satu saat kiblat sholat tidak lagi ke Yerusalem. Saya tidak ingin memalingkan wajah saya ketika sholat ke negara Yahudi, Yerusalem. Saya pengen banget ke depan Ka'bah. Itu curhatan Rasul ke malaikat Jibril. Akhirnya kata malaikat Jibril, ya Muhammad berdoa, minta kepada Allah. Lalu Nabi Muhammad minta dan Allah memberikan jawaban dalam Al-Quran. Aku tahu engkau suka menengadahkan wajahmu ke langit, maka aku berikan kiblat menjadi Ka'bah. Kalau Bapak Ibu mengikuti kajian bulan yang lalu, bisa ditonton di YouTube Guru Hikmah Official. Kita membahas tentang 4 hal kenapa doa di depan Ka'bah itu mustajabah, dan itu bisa kita lakukan di rumah kita. Nah, rahasia itu saya bahas di bulan yang lalu. Jadi Ka'bah ini luar biasa menjadi kiblatnya orang-orang yang sholat. Ini salah satu alasan kenapa doa di depan Ka'bah mustajabah. Makanya rumah kita kalau pengen doanya diijabah, seringlah lakukan ibadah di dalam rumah kita. Sholat malam, tadarus Al-Quran, bikin sedekah anak yatim di rumah kita, akan menjadi doa-doa buat keluarga kita. Ini yang pertama. Peristiwa pertama di bulan Sya'ban adalah berubahnya arah kiblat. Yang kedua, apa yang terjadi peristiwa di dalam bulan Sya'ban, yaitu turunnya perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, setiap Jumat, khotib Jumat di khutbah yang kedua selalu baca nih ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Suka dibaca nih sama khotib Jumat. Maka di bulan Sya'ban yang pertama tadi apa? Arah kiblat. Dalam artian di bulan Sya'ban kita jaga sholat kita, karena jaga sholat di bulan Sya'ban buat latihan nanti di bulan Ramadan. Bulan Sya'ban latihan sholat, sempurnakan sholat. Buat apa? Buat persiapan nanti bulan Ramadan. Ada yang namanya sholat tarawih. Berat kalau kita jalanin, ada yang 23, ada yang 11. Nah yang kedua, sholawat perbanyak. Bapak Ibu,
Orang yang paling pelit, orang yang tidak pernah atau jarang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat dan Allah sendiri aja membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna ala nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita dianjurkan untuk bersolawat. Maknanya apa? Bukan hanya sekedar kita tiap hari baca solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli. Bukan hanya itu, tapi maknanya kita di bulan Sya'ban banyak belajar tentang sunnah-sunnah Nabi yang mulai ditinggalkan. Bapak Ibu, kita ini sekarang mengaku umat Nabi, tapi kita tidak mencontoh Nabi dalam kelakuan kita hari-hari. Kata Rasulullah, man tamassaka, barang siapa yang memegang teguh. Tamassaka ini artinya memegang. Tamassaka ini artinya menjalankan. Tamassaka ini artinya menghidupkan. Man tamassaka bisunnati, barang siapa yang menjalankan, menghidupkan sunnah-sunnahku, inda fasadi ummati, di saat umat-umatku sudah fasad, sudah meninggalkan sunnah, falahu ajru mi'ati syahid, maka nanti umatku yang menjalankan sunnah itu akan mendapatkan ganjaran 100 orang mati syahid. Ini sahabat zaman Rasul, ketika Rasul mengatakan itu, protes Bu, protes Pak, angkat tangan para sahabat, ya Rasul mohon maaf, kami para sahabat yang setia denganmu, yang setia berjuang menjalankan sunnah, bahkan berperang, lalu kami ketika meninggal dunia cuma dapat 1 ganjaran mati syahid. Kenapa umat-umatmu nanti di akhir zaman hanya cukup menjalankan sunnah dapat 100 ganjaran mati syahid? Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, kalian setia kepadaku, kalian cinta kepadaku, kalian mengikuti sunnah-sunnahku, bahkan kalian berperang dan mati dalam peperangan bersamaku karena kalian mengenal aku. Tapi umatku yang menjalankan sunnah, mencintai aku, nanti kita yang disebut sama Rasul, kita nggak pernah kenal beliau, kita nggak pernah ketemu beliau, kita nggak pernah hidup di zaman beliau, tapi kita cinta kepada beliau, kita menjaga sunnah beliau, kita mengamalkan sunnah beliau. Man ahabba sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang mencintai sunnahku faqad ahabbani, berarti dia mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan orang yang mencintai aku akan bersama aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kita ini coba direnungkan, apakah sudah mengikuti sunnah Rasul? Kita dikasih waktu sehari 24 jam. Coba kalau kita renungin, kalau cuman sholat yang kita kerjakan 5 waktu, paling 5 menit kali 5, 25 menit. Masih ada 23 jam, 35 menit yang Allah kasih. Apakah yang 23 jam lebih itu termasuk ibadah yang kita lakukan? Kalau kita kerja niatnya ibadah, insya Allah jadi ibadah. Kalau kita cari nafkah buat anak istri niatnya ibadah, maka itu akan menjadi nilai ibadah. Tapi ayo kita harus menjadi orang cerdas. Kata Rasulullah, orang cerdas itu ada 2. Kan ada orang ya, dulu Pak, saya di Priuk, saya lahir di Tanjung Priuk Pak, saya pindah ke Depok itu 2017 awal. Saya ketika di Priuk, saya punya langganan tukang somai Pak, kecil ya, dari saya kecil tuh sampai saya besar, sampai saya 12 tahun pesantren, pulang lagi ke Priuk sampai saya menikah punya anak, itu tukang somai masih jualan somai pakai sepeda, bukan pakai gerobak. Kalau di Tanjung Priuk itu pakai sepeda. Dari masih muda sampai udah tua masih jualan somai. Saya tanya, Pak,
Bapak ini kok istiqomah ya, dari dulu sampai sekarang jualan somai. Apa yang sudah Bapak dapatkan? Alhamdulillah, saya jualan somai sudah puluhan tahun. Berkah saya jualan ini, mencari berkah. Bayangin Pak Ibu, bukan kita mengecilkan tukang somai. Paling berapa penghasilan dari tukang somai, apalagi pakai sepeda dia keliling, tapi bisa menghidupkan anak-anaknya. Alhamdulillah Ustadz, anak saya 3 saya nafkahin dari hasil somai, 3-tiganya alhamdulillah. Yang satu di Kementerian Koperasi, yang satu di Kementerian Dalam Negeri, dan yang satu di Kementerian Pendidikan. Masya Allah, 3-tiganya di kementerian Pak. Iya, semuanya jualan somai gitu. Jadi 3-tiganya jualan somai. Ya tapi kan bersyukur ya, anak-anaknya bisa usaha, bisa mandiri, berkah Pak, barokah. Kalau kita nih melakukan sesuatu hari-hari niatnya ibadah, jadi ibadah Pak. Kan ada kisah tuh, satu saat Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, imam yang keempat, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal ulama soleh, ulama terkenal. Beliau tinggal di kota Baghdad. Satu malam beliau dimimpikan, diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, untuk jalan, pergi jalan-jalan ke kota Basra, ke kota Busra. Jalan kaki itu dari Baghdad ke Busra, lumayan jauh jalannya. Akhirnya sampai di kota Busra, Imam Ahmad bin Hambal lelah, capek, pengen istirahat di masjid. Beliau masuk ke masjid mau tiduran, dilarang sama marbot masjid. Ini di kota Busra, Imam Ahmad bin Hambal terkenal. Cuman zaman dulu kan belum ada medsos, belum ada YouTube, Instagram, jadi nggak tahu wajahnya seperti apa. Tapi tahu ulama besar itu Imam Ahmad bin Hambal, semua tahu, termasuk marbot masjid ini tahu, tapi dia nggak tahu wajahnya. Dia pikir musafir biasa. Mohon maaf Pak, nggak boleh tidur di masjid. Tuh, berarti zaman dulu pun sudah ada tuh yang melarang tidur di masjid ya. Padahal marbot ini memang digerakin hatinya sama Allah untuk melarang. Padahal mah dibolehkan orang tidur di masjid zaman dulu, apalagi maaf Pak, jangan tidur di masjid. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal keluar masjid, pengen istirahat di teras masjid, tetap nggak boleh sama marbot. Sedang dilarang begitu, lewatlah tukang kue malam-malam tuh mau pulang ke rumah, gendong dagangan kuenya. Dia lihat, dia tanya, ada apa Pak Marbot? Ini ada musafir pengen tidur masjid, saya larang. Akhirnya si tukang kue bilang, Pak, Bapak nginep aja di rumah saya malam ini. Ini tukang kue nggak tahu ini imam besar, tapi si tukang kue tahu siapa Imam Ahmad bin Hambal, tapi dia nggak tahu ini adalah ulama itu. Diajak tuh ke rumah tukang kue, dikasih makan, dikasih tempat buat istirahat. Pagi-paginya bangun makan lagi bareng bersama keluarga. Imam Ahmad bin Hambal kaget melihat si tukang kue ini penghasilan nggak seberapa, tapi hatinya seperti orang kaya. Rumahnya sejuk, adem, istrinya soleha, anak-anaknya soleh-soleha. Akhirnya ditanya sama Imam Ahmad bin Hambal sebelum beliau pulang, mohon maaf Pak, Bapak kok hidupnya kayaknya bahagia sekali. Mohon maaf, paling berapa sih dari hasil jual kue? Kata beliau nih tukang kue bilang apa? Alhamdulillah Pak, karena tukang kue nggak tahu nih Imam Ahmad bin Hambal. Karena Imam Ahmad bin Hambal tidak mengenalkan diri sebagai ulama besar. Dulu zaman dulu begitu Pak, ulama-ulama zaman Umar bin Khattab kalau lagi keliling sidak itu nggak menceritakan dia ini sebagai khalifah. Akhirnya si tukang kue bilang, alhamdulillah saya puluhan tahun mengamalkan baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ternyata semua yang saya inginkan dikabul sama Allah. Pengen punya istri soleha dikabul, pengen punya anak-anak soleh-soleha dikabul, anak saya pendidikannya berjalan karena saya mendawamkan baca istighfar puluhan tahun. Cuman satu saja nih yang belum diijabah sama Allah, kata dia. Selama puluhan tahun semua diijabah, cuman satu. Kata Imam Ahmad bin Hambal, apa yang satu itu? Saya pengen sekali
bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Coba. Imam Ahmad sampai bergetar, ya Allah, itu tukang kue nggak tahu, padahal hajatnya dikabul sama Allah. Imam Ahmad bukan hanya bertemu, tapi nginep, tidur, makan di rumah beliau. Oh Pak, kalau Bapak pengen didatengin sama Habib Rizik atau ulama-ulama besar, baca istighfar Pak. Baca istighfar. Nah Bapak bikin maulid Nabi, undang beliau datang. Insya Allah tanggal 26 ya, Senin subuh di Masjid At-Thohir ada Ustadz Abdul Somad, sahur bersama Ustadz Abdul Somad, nanti kajian ba'da subuh. Ini kalau kita membacakan istighfar, lanjut kita terus mendawamkan, apa yang kita inginkan dikabul. Artinya apa Pak? Artinya menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Rasul tiap malam, tiap hari minimal 100 baca istighfar. Ayo kita dawamin Pak. Kita kan dosa banyak nih Pak. Ya, kita ini kan masih dihargai karena aib kita ditutup. Aib kita masih ditutup sama Allah Pak. Kalau aib kita dibuka, Masya Allah Pak, sekarang coba di YouTube yuk. Banyak podcast-podcast yang pada ngebuka aib keluarganya sendiri. Padahal ketika kita membuka aib keluarga kita sendiri, sama dengan kita membuka aib diri kita sendiri. Allah saja menutupi aib kita. Kalau kita sudah dibuka aib kita, nggak akan ada kita dipandang orang lain Pak. Kita masih dihargai, kita masih dihormati karena aib kita ditutup oleh Allah. Maka amalkan sunnah. Yang paling sederhana apa Pak? Makan. Tiap hari kan Bapak makan Pak. Bagaimana makan kita bukan hanya untuk mengenyangkan perut, tapi jadi nilai ibadah. Pakai cara Rasul. Kalau mau makan, pertama Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Jadi kalau Bapak makan disiapin istri, apapun bentuk makanannya, syukuri Pak. Hati-hati, besok bisa nggak dikasih makan lagi sama istri. Jangan dicela. Walaupun ini sayur asem keaseman, sayur asem keaseman, karena istri lagi masak keringetan. Nah, campur tuh sama keringet istri, keaseman. Anggap aja enak nih, sayur asem paling enak nih, asemnya terasa banget. Itu kan kita bersyukur Pak. Rasulullah nggak pernah mencela makanan. Kalau nggak suka dipinggirin. Gitu. Yang kedua, kalau mau makan, Imam Al-Ghazali ahli kesehatan Pak. Beliau ulama besar. Imam Al-Ghazali adalah imam besar dan beliau ahli kesehatan. Banyak karya-karya kitabnya itu tentang masalah kesehatan. Imam Al-Ghazali menyarankan kalau kita mau makan Pak, biar jadi sunnah ya, biar jadi barokah ibadah, siapin garam Pak di pinggir nasi. Jadi Bapak mau makan bentuknya seafood kayak apa, katanya kan takut darah tinggi apa, diabetes, siapin garam dikit Pak. Kalau Bapak makan di luar, bawa aja garam dikit. Kalau di warung makan, minta garam dikit. Sebelum makan, nasi, lauk pauk segala macam, biar jadi sehat Pak, colek garam dulu pakai jari manis. Pakai jari manis kita colek garamnya dulu sebelum makan, colek garam. Nah, baca surat An-Nisa ayat, cari aja lah di Quran, Allahumma hani ammari'a, itu ada di surat An-Nisa. Colek garam, tempelin ke lidah Pak, insya Allah akan asin rasanya. Kalau nggak percaya, cobain di rumah Pak. Tuh ibu-ibu udah ketawa. Hah? Bener nggak Pak? Bener nggak? Asin. Colek garam pakai jari manis, baca Allahumma hani ammari'a, tempelin ke lidah, pasti asin. Selain asin, kata Imam Al-Ghazali, akan menghilangkan 72 penyakit. Kan sekarang barak nih ya, MBG, ada yang keracunan apa segala macam. Nah, sebelum makan MBG, sebelum makan makanan yang kita makan di luar, kita kan nggak tahu masaknya seperti apa, pakai garam tuh Pak. Itu makanan kalaupun ada racun, insya Allah kita bismillah, baca Allahumma hani ammari'a. Rasulullah pernah mau diracun tuh air minumnya, dipegang gelasnya, baca doa tuh, pecah bawahnya. Kalau memang ada racun, 72 penyakit hilang. Kalau ada yang protes sama saya, bulan depan ikut kajian, Ustadz, saya udah praktekin mau makan
Saya pakai jari manis, colek garam, baca Allahumma hani amaria. Habis makan saya sakit perut. Saya jawab, berarti sakit perut itu penyakit ke-73. Yang penting 70 udah penyakit, Tuhan. Kalau sakit kepala 74, sakit pinggang 75 gitu aja. Pokoknya 70 udah penyakit hilang kok. Ini yang bilang bukan saya, ahli kedokteran Imam Al-Ghazali. Makanya Pak, garam juga nggak boleh banyak-banyak, dikit aja, colek Allahumma hani amaria. Maka racun-racun yang ada dalam makanan itu akan dinetralisir. Baru Rasul membiasakan makan pakai 3 jari dulu Pak. Pakai, biar jadi ibadah nih. Makan hari-hari kok nggak jadi nilai ibadah, kan sayang. Tiap hari kita makan pakai 3 jari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Agar pencernaan pertama nggak kaget, yang kedua 3 jari, ketiga 3 jari, selebihnya mau 5 jari, 10 jari nggak ada masalah. Dan Rasul membiasakan pakai jari, tidak pakai sendok, karena banyak vitamin-vitamin atau penangkar racun yang ada di jari kita. Dan Rasulullah sangat bersyukur atas makanan yang ada. Pak, Bapak pernah bayangin makan Bapak, tadi kan ada resepsi tuh, pasti makanannya enak-enak kalau resepsi pernikahan kan? Apa aja ada tuh, ayam, ikan, segala macam. Tapi ketika mood Bapak lagi nggak enak, makan mau katanya lauknya enak, tetap nggak nyaman di tenggorokan Pak. Tapi kalau lagi enak rasa hawanya, makan ikan asin pakai sambal terasi, cocol pete, nikmatnya Pak. Saya dulu di pesantren tahun 92, pesantren saya di Subang, Kasomalang, pesantren Darussalam, cabang Gontor. Dulu saya tuh dapat uang jajan cuma 30.000 sebulan, sehari 1.000. Itu plus buat lauk makan, Pak. Plus buat lauk makan. Jadi kalau misalkan 20 hari udah habis duit, udah makan nasi doang. Jadi dapat nasi. Lauknya beli. Nah, saya Pak makan pakai nasi dikasih garam. Di bawah lauk, di bawah nasinya ada ikan, ada rendang. Enak Pak. Enak, di bawah nasinya ada rendang, ada ikannya tuh. Enak. Makan itu Pak yang nikmat ketika kita memang sedang lapar. Rasulullah membiasakan begitu, makan sebelum lapar, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Tuh makan. Kalau kita jalanin ini Pak, kesehatan kita dapat, nilai ibadah kita dapat. Banyak Pak, sunnah-sunnah Nabi banyak. Nantilah kita akan ada momen di kajian khusus membahas tentang sunnah Nabi, bagaimana tidurnya Rasulullah, bagaimana berdagangnya Rasulullah. Pelajari Pak. Sekarang banyak sirah nabawiyah. Ayo, sunnah-sunnah Nabi udah mulai ditinggalin, ini kita belajar. Umur gak ada yang tahu Pak, usia kita gak ada yang tahu. Makanya yuk mumpung masih hidup, pelajari sunnah Nabi agar kita mendapatkan syafaat dari sunnah-sunnah Nabi yang kita lakukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, peristiwa di bulan Sya'ban turunnya perintah puasa. Coba siapa yang bisa baca ayatnya 183 Al-Baqarah? Mangga. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Siapa yang bisa jawab? Ibu-ibu ada suaranya kayaknya. Nah, terserah Kang Teguh. Kasih ibu-ibu yang mana aja dah. Ya. Nah, biar adil ibu-ibu dapat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pak, tinggal 25 hari lagi masuk Ramadan kita. Apakah kita akan sia-siakan bulan mulia ini? Apakah Ramadan tahun ini akan sama seperti Ramadan tahun kemarin? Apakah lebih baik? Maka persiapan kita di bulan Sya'ban ini adalah penentunya. Ingat Pak, dalam bulan Ramadan kata Rasulullah, man qoma. Hadisnya ada 2 versi. Pertama, man qoma. Yang kedua, man soma. Man qoma Ramadana ay man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa, versi lain mengatakan barang siapa yang mendirikan ibadah pada bulan puasa, sholat,
tadarus Quran, zakat, infak dan sedekah, berbuat kebaikan, ibadah di bulan Ramadan, maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan mendapatkan ampunan. Ada kalimat ma di belakangnya, Pak. Artinya apa? Keseluruhan dosa diampuni. Dosa masa lalu, dosa saat ini. Kalau Rasulullah sudah dimaksum, sudah dibersihkan, sudah disucikan, sudah dimaafkan dosa masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu Rasulullah sudah dibersihkan. Kalau kita, dosa masa lalu dan masa yang sekarang, masa datang belum tentu kita diampuni dosanya. Ini kalimatnya ma taqaddama min dzanbi. Semua dosa dihapus, dosa kecil, dosa besar. Tapi syaratnya kita menjalankan ibadah bulan puasa itu dengan dua syarat, imanan wahtisaban, dengan iman dan ikhtisab. Artinya apa? Mempersiapkan diri. Persiapkan. Ini Ramadan sudah mau nyamperin kita, Pak. Jangan sampai ini Ramadan sia-sia meninggalkan kita begitu aja. Banyak keutamaan dari bulan Ramadan. Masih lama Pak Isa? Ya, sebentar lagi. Nah, yang keempat, yang terakhir, peristiwa di bulan Sya'ban adanya nisfu Sya'ban, 10 hari lagi, Pak, atau 9 hari lagi, tanggal 14 Sya'ban, malam 15. Catatan amal kita selama 1 tahun akan disetorkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapot kita akan diserahkan kepada Allah, Pak. Maka jangan sampai ketika rapot kita diserahkan kepada Allah isinya merah-merah, negatif, maksiat. Na'udzubillah. Maka Rasul di bulan Sya'ban, sampai kata Siti Aisyah hampir tidak pernah melihat Rasulullah berbuka puasa pada bulan Sya'ban. Hampir. Puasanya Rasulullah di bulan Sya'ban hampir mirip dengan puasanya di bulan Ramadan. Sering puasa. Karena kata Rasulullah, saya pengen ketika catatan amal saya diserahkan kepada Allah, wa ana shaim, kata Rasulullah, saya sedang berpuasa. Wah, kita pasti punya kehilafan. Kita manusia banyak lalai, kita manusia banyak kesalahan. Namanya manusia, makanul khata' wa nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Itu manusia. Maka mari sama-sama momen-momen tertentu, laporan kegiatan kita, aktivitas kita itu dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Kalau harian itu subuh dan asar, ba'da subuh dengan ba'da asar. Makanya Pak, kita kalau ba'da subuh, bahkan sholat subuhnya aja udah ngantuk kita, berat. Ibadah yang paling berat itu 2, subuh dan asar. Subuh itu kita masih ngantuk, asar serba tanggung. Kerja yang tukang bangunan belum kelar kerjaan, mau sholat badan kotor, di kantor juga belum kelar, absen jam 4:30, serba nanggung, Pak. Maka ujian subuh dan asar itu begitu berat. Makanya ada namanya sedekah subuh. Makanya kalau kita subuh di masjid, bawa, Pak, anggap kita sedekah buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kan dulu kita setiap pagi dikasih jajan sama orang tua tuh. Mau sekolah dikasih 10.000, kasih 5.000. Nah sekarang kita balas gantian ngasih jajan orang tua kita yang sudah tidak ada. Dengan apa? Dengan sedekah. Sedekah subuh, bawa uang, masukin kotak amal masjid. Setelah masukin kotak amal masjid, pulang dari masjid ada tukang sapu jalan, kita kasih lagi 5.000. Atau kita beli nasi uduk, kita kasih makan orang yang kita lihat di jalan. Sedekah subuh, Pak. Ini berkah. Jadi malaikat nanti membawa catatan amal kita setiap ba'da subuh kepada Allah. Oh, hambaku subuh ini sholat berjamaah di masjid, ba'da subuh dia memberikan sedekah subuhnya, dilaporin. Asar juga begitu.
Mingguannya Senin dan Kemis. Senin dan Kemis dilaporin Allah, dan tahunannya adalah nisfu Sya'ban. Nih, 9 hari lagi. Yuk persiapkan. Mumpung kita masih di awal-awal bulan Sya'ban. Masih tanggal 5 Sya'ban. Masih 25 hari lagi di bulan Sya'ban. Perbanyak sedekah. Perbanyak puasa. Perbanyak ibadah, sholat, tadarus Al-Quran. Ini bulan Sya'ban, bulan mulia, bulan gerbangnya menuju Ramadan. Orang yang pengen sukses di bulan Ramadan akan terlihat di bulan Sya'ban. Ayo, mari sama-sama kita tingkatkan ibadah kita, kualitas ibadah kita di bulan Sya'ban. Banyak kejadian penting yang ada di bulan Sya'ban, tapi 4 hal inilah perlu kita renungkan. Yang pertama, berubahnya arah kiblat. Artinya apa? Yuk kita lebih getol lagi minta kepada Allah dengan sholat kita, sempurnakan sholat kita. Yang kedua apa? Yang kedua adalah turunnya perintah sholawat. Ayo cari ilmu tentang sunnah-sunnah Nabi, dan bukan hanya kita pelajari tapi kita amalkan. Yang ketiga apa? Ayat tentang puasa turun di bulan Sya'ban. Artinya perbanyak puasa di bulan Sya'ban untuk melatih puasa kita di bulan Ramadan. Dan terakhir adalah nisfu Sya'ban. Catatan amal kita akan dibawa kepada Allah di malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan catatan amal kita yang nanti akan diserahkan kepada Allah menjadi catatan terbaik kita di tahun ini. Hadirin yang dirahmati Allah, sudah mulai mau masuk isya ya. Kita sama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalani bulan Sya'ban dengan bulan terbaik kita, dan masuk ke dalam Ramadan dengan keutamaan kita menjadi manusia mulia yang akan diterima Ramadan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita la'allakum tattaqun, menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan depan insyaallah kajian tidak ada karena sudah mulai tarawih, tapi insyaallah malam Ahad tanggal 28 Februari akan ada kultum. Ustaz Akanzi udah ngasih jadwal, jadi kita akan spesifik membahas tentang masalah puasa walaupun hanya 15 menitan ya. Insyaallah kita bertemu lagi di bulan depan. Mudah-mudahan sehat semua jamaah DKM Masjid At-Thahir. Kita bertemu lagi di bulan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, dapat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita habis kajian di At-Thahir dan terapi hikmah di Masjid At-Thahir. Kita makan malam dulu nih di tempatnya dekat rumah Mas Haji Bambang. Cap. Ya, alhamdulillah kita ada menunya ayam goreng, lele goreng, dan ikan Mas goreng. Mas. Ikan mas, bukan ikan mbak ya. Ya. Nah, kita cobain nih. Tempatnya rame ini. Mantap, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Minta kobokan kan? Minta kobokan satu ya? Bismillah. Mantap ya, sambelnya kayaknya mantap ini. Kelihatan banget. Udah pada habis ya. Cepat juga ya, jam 9 udah pada habis. Bukannya dari pagi soalnya. Iya. Takwa. Bismillah. Udah minta kobokan? Saya tuh Pak. Nah itu, banyak aja bawa ke sini. Mbak sini Mbak. Bismillah. Oke. Terima kasih ya Pak. Banyak banget Mbak. Kasih Mbak. Serba jumbo. Serba jumbo ya. Set gede banget. Gelasnya aja jumbo banget nih. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Mantap mantap. Kita cobain dulu. Bismillah. Angkungnya dulu. Siap. Bismillah dulu. Segar banget angkungnya nih. Tidak pedas. Enggak pedas. Nah kita coba nih ayamnya. Coba sambil. Hmm. Emang banyak.
Ayamnya renyah banget. Sambalnya Coba endang. endang. Alhamdulillah. Mantap kering. Ini bukan kayak pecel ayam biasa. Maksudnya enak rasanya nih. Berarti aneh nggak salah ya, Pak? Wah, kalau direkomendasi nih, teman-teman kalau mau makan di sini, kalau pagi bisa bikin rapat ya, Bisa biar rapat. karena ada lesehan di sampingnya. Daerah mana? Bakti Abri ya, Bakti Abri. dekat rumah Mas Haji Bambang. Wah, mantap nih. Nggak sia-sia kita nahan lapar tadi ya. Sambalnya bawang putihnya kerasa, tapi nggak terlalu pedas, tapi enak, endang. Jadi kalau tadi masih lengkap ya, ada jengkol dan segala macam ya, ada ikan gurame, ada ikan mas. Ini kita udah agak malam jadi tinggal sisa aja. Udah habis. Oh, udah habis. Langsung ditutup. Oh iya, langsung tutup. Wah, lupa lagi si Yusuf pesan ini tel ayam sama istri. Udah habis ya? Bahkan tadi masih banyak. Mbak, ayamnya masih ada? Oh, habis sama sekali ada nggak ada? Habis ya? Waduh, belum rezeki berarti nih. Berarti tandanya ke sini lagi, Pak Ustad. Tandanya ntar besok ke sini lagi. Langsung dipesenin nanti. Tadi soalnya WA lupa saya. Saya pikir masih banyak ya Kang ya. Di sini WA, Yusuf minta. Di sini minta. Setiap hari bukannya? Buka setiap hari. Oh, pantesan tadi dibungkus orang. Ini habis. Langsung dibungkus. Karyawannya banyak juga ya. Memang perlu punya nih rumah makan kayak gini di depan nih. Buat base camp juga nanti kan. Base camp DPRD. Alhamdulillah.
Udah ada kabar belum yang tentang susu itu, memang Belum, Ustaz. sama tanah yang 8 hektar ya? Ya, kalau tanah pada hektar lagi dicari. Cuman ada tanah 8.000, depannya langsung jalan kos, jalan gede. Tapi belakangnya tuh harus dibebasin kalau mau. Modelnya gitu. Jadi yang 8.000 udah siap. Belakangnya nyambung ya? Nah, jadi belakang belum. Masih punya orang, cuman kan kalau aksesnya dari kita, jadi dia bisa kurang dari 1 hektar. Iya, tapi bisa sampai lebih dari. Oh lebih bisa? Iya, bisa tapi sampai asal gabungan? Gabungan. Nah itu biasanya agak sulit kalau gabungan gitu. Kadang harga juga saing-saingan. Enggak, Wadat, kalau harganya depan 8.000 karena dia punya akses jalan lebih agak mahal. Yang belakang bisa ditekan separuhnya karena dia nggak punya jalan. Oh gitu? Iya. Diajar sama jalan kita yang beli, ya kita mau beli kan. Coba aja di sini. Tapi kalau buat pesantren kan? Kan buat pesantren. Halo, ya bos. Cepet amat Kang Bu. Kang Bu kalau nggak dimakan bilang dong timunnya. Ini nggak dimakan, kangkung. Kang Mama, tengah-tengah, biar berkah. Oh gitu mau kita habisin di berdua ya. Nanti kalau susu saya coba kontak Pak Haji Hidayat ya. Dia kan punya kenalan bos susu kan? Ya. Saya buat MBG. Oh iya, Pak Haji Gaji waktu itu cerita dia ditawarin susu kan murah ya? Nah itu bisa. Iya, Pak Haji Gaji ditawarin sama bos susu. Abang pokoknya punya tanah aja. Siap. Kalau buat pesantren mah nggak terlalu masuk mobil pinggir jalan juga nggak apa-apa, masuk mobil tapi nggak terlalu pinggir jalan nggak apa-apa. Alhamdulillah. Wah, berkah. Enak banget. Berkah, nikmat. Makan di saat lapar,
berhenti sebelum kenyang. Kenapa kita berhenti? Karena tinggal tulang. Barokah. Kita amalkan kajian tadi. Nah, habis makan baru propos. Samsu rasa propos. Karena proposnya ada di depan mata. Berarti Beji jam untuk jam berapa? Jam 12 ya? Berapa dari di grup? Katanya jam, oh enggak, jam 12 di Pancoran Mas. Beji jam 3, jam 4. Nanti biar nggak lupa lihat formulir. Oh, tadi Brian mau ke rumah maghrib. Dia bilang kan saya kajian, lupa dia. Pada nggak habis sambalnya, saya doang yang habis. Udah Kang, udah kelar tuh. Ini apa?